Alhamdulillah di hari Senin yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di musola pengadilan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada acara hari ini yaitu bimbingan mental yang rutin kita laksanakan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wanita. Langsung saja kepada beliau, Bapak Helmi Chandra, kita persilakan pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua, Bapak-bapak hakim, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berhubung hari ini, bulan ini masih bulan Rabiul Awal, kita bicara tentang kemuliaan Nabi. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah, di mana semua makhluk yang ada di dunia ini berasal dari nurnya. Kata Rasulullah, ana min nurillah wa makhluqum min nuri. Aku ini dari nur Allah, sedangkan seluruh makhluk ini berasal dari nurku. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ini kadang lupa, termasuk saya sendiri. Saking asiknya kita kerja, saking asiknya kita berkeluarga, saking asiknya kita mencari nafkah, kita lupa yang besar Nabi itu. Padahal orang semakin tinggi cinta dan rindunya, semakin sering dia menyebut. Itu jelas. Makanya kalau Pak Ustadz Putra setiap hari menyebutkan, setiap intan menyampaikan, siapa yang disebut nama Nabi Muhammad dan tidak berselawat itu adalah orang yang boleh. Betul itu. Jadi kita ini seperti kurang rindu dengan Rasul itu. Maka bulan Rabiul Awal ini saya ingin menyampaikan, ada namanya dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kitab ini sarah dari kitab Imam Ghazali itu, Bihadatul Hidayah, Hidayatul Hidayah, kitab karangan Syekh Ghazali. Jadi disarah oleh Syekh Nawawi. Dalam kitab itu, tapi kitab lain juga ada tulis gitu. Ada nazom. Kalau orang-orang pondok biasanya selalu melafalkan itu. Kadang sebelum sholat subuh, karena di pondok itu biasanya kalau kiai, kalau kami lah, Pak Ada mungkin sama. Kalau kiai itu sholat sunatnya di rumah. Jadi begitu komat itu begitu muncul kiai, silakan Pak. Begitu muncul kiai, begitulah komat. Jadi sebelum menunggu kiai itu begitu selesai sholat sunat, kita baca nazom. Nazom ini namanya lam yahtalim. Iramanya beda-beda, di dalam mungkin beda. Kalau di dalam mungkin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Iramanya gitu. Kalau kami tidak, kalau ujungnya lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata ta'aba aslam fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at wa mata ta'aba aslam fi mada zamani bi khalfika ama min ru'yatun sabatat wa la yura isru bawlim minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi zufatani wa katfahu katfahu qad alata
Qauman idza jalasu indal wiladati sib'isu bimukhtatani hazil khasaisu fahfatakun amina min syarri nari wa surraki wa min mihani. Jadi ini bercerita tentang 10 keistimewaan Rasulullah itu. Jadi keistimewaan Rasulullah itu bapak-bapak, ini ada sumbernya, ada hadisnya. Jadi orang ini, ulama-ulama ini buat syair ini, buat nazm ini bukan dikarang-karang itu. Pertama, lam yahtalim qattu toha. Nabi itu tak pernah mimpi. Memang Nabi tak pernah mimpi. Beda dengan kita kalau kita mimpi. Karena memang kita mimpi itu kan dari syaitan. Apalagi kalau kita sudah, maaf aja, sudah lama tidak tersalurkan, banyak menghayal-hayal mimpi berenang, ya kan? Berenang di laut, dingin betul. Padahal yang dipegangnya pantalnya sendiri kan, kena air liur dingin kan. Jadi dalam mimpi itu ya seperti berenang gitu, airnya basah. Bahkan mimpi basah ini salah satu tanda ya, bukan berarti itu tanda mutlak. Salah satu tanda orang itu dikategorikan dewasa. Misalnya umurnya baru 15 atau 14 tahun-tahunnya, yang laki-laki nih, kalau perempuan kan ini kan nggak apa-apa kan, nggak perlu disampaikan. Itu kalau udah mimpi, nah berarti udah balik gitu. Tapi bukan berarti kalau udah mimpi sampai umur 20 tahun itu nggak perlu mimpi ya. Nah misalnya, jangan pula umur udah 20 tak mimpi ya. Ini salah satu ya. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah mimpi gitu. Mimpi basah itu satu. Jadi lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Wa mata sa'aba aslam fi mada zaman. Nabi itu yang kedua keistimewaannya tak pernah nguap. Makanya kata Nabi itu dalam riwayat Aisyah itu innat tasa'u. Jadi tasa'uban. Innat tasa'u minasyaitan. Nguap itu dari syaitan. Makanya kita ini kalau udah lama-lama nguap, bahkan nguapnya heran lagi, bunyi, kan itu bahaya kan. Padahal ada teori kalau nguap tuh begini, bukan begini. Jadi nguap, lagi kalau udah dengar pengajian, ini tema tak sedap, nah itu mulai nguap tuh. Ini karena ditahan-tahan ini, saya yakin nih, nanti kena lah, nanti ditahan-tahan. Tapi begitu selesai ceramah, aku juga lah kamu sholatnya, nguap itu yang kedua keistimewaan Rasulullah itu. Minhud dawa paling tahrok wa mawaqat. Minhud dawa paling tahrok. Yang ketiga, binatang itu tidak ada yang lari dari Rasul. Jadi Aisyah itu bercerita, kata Aisyah, kata umi kita itu, Sayyidah Aisyah itu, kami punya peliharaan katanya. Peliharaan di rumah biasa lah, mungkin kucing, semacam lah. Kalau Rasulullah ada di rumah, itu namanya peliharaan tadi kita pernah keluar rumah. Senangnya dengan Rasul, Masya Allah, senang dengan Rasul. Jadi, tapi idza kharaju, kalau Rasulullah keluar rumah, dia keluar pula. Begitu senangnya. Kalau kita kan terbalik. Kalau kita di rumah, lari kucing semua. Tapi kalau kita tak ada di rumah, datang kucing tu. Nah, ini kesempatan carikan ni kita. Tuan udah pergi gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi Rasulullah binatang pun merasakan rahmatnya Rasulullah itu. Kehadiran Rasulullah itu. Senang binatang. Makanya dalam seperti orang dulu kita nggak diajarkan bagaimana cara buang air. Kita buang air kalau dulu di semak dicari lubang-lubang. Padahal lubang-lubang itu banyak semua. Nah, dengan adanya Rasulullah diajarkan kita bagaimana cara masuk mirhat itu, WC itu, menghadapnya kemana, cuci gimana. Diajarkan. Dengan begitu, dengan ajaran-ajaran Rasulullah itu binatang merasakan. Nah, itu kelebihan-kelebihan. Zubabatul abadan fi jismihil asani. Yang keempat, lalat tak pernah hinggap di badan Rasulullah. Jadi lalat itu tak pernah tahu dia, karena jisim Rasulullah itu memang jisim yang sangat mulia. Kalau kita, nah itu tak mandi 2 hari itu, lalat ada terbang ya. Kadang penat pula kita menepuk-nepuknya tak kena-kena kan. Karena semua kita ini membawa tai. Apa aja, telinga ada tainya, hidung ada tainya, gigi ada tai, semua ada tai. Jadi itu yang Rasulullah itu kelebihannya. Jadi lalat itu tak hinggap. Jadi kalau saya kalau sudah diterjemah begini ini memang harus menengok saya nih. Selanjutnya
Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Matanya tak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Jadi hatinya tak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Jadi Rasulullah itu kalau dia tidur terpejam matanya, hatinya tak tidur. Sebab Rasulullah itu tak akan pernah lupa sedetik pun dengan Allah. Itu hatinya tidur. Kalau kita tidur ya tidur. Nah, itulah kelebihan Rasulullah SAW. Yang ke berapa lagi? Yang keenam, wala yura isra baulin minhu fi alami. Bekas buang airnya nggak ada bekas. Buang airnya kalau sudah buang air nggak ada bekas. Makanya suatu kali Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tadi mau masuk tempat buang air ini setelah engkau ya Rasulullah, tapi begitu saya tengok kok tidak ada bekas. Kata Rasulullah, oh yang namanya baul dari seluruh nabi itu ditelan oleh bumi gitu. Ditelan bumi, Pak. Jadi nabi-nabi itu kalau buang air, biar air yang cair maupun yang keras, maksudnya BAB, itu ditelan bumi langsung. Beda enggak dengan kita? Kalau kita coba lah 3-4 kali aja di situ, kalau tak ada lah misalnya Sepiteng. Ini Sepiteng kan tahun-tahun berapa nih Pak Putra? Sepiteng ini kan belum lama ini. Ya enggak ya? Pak kata dia, ya kan? Belum lama lagi Sepiteng dulu, Sepitengnya alamnya jadi buat lubang belakang rumah, makanya rumah orang dulu tuh luas tanahnya. Jadi rumah di sini tuh sekitar 50 meter, 30 meter belakang. Itu kalau diingat mungkin tak mau selera makan siang lagi kan. Tapi itu dulu orang mah biasa aja. Bekasnya ada. Nabi Muhammad SAW tidak ada bekasnya. Yang berapa lagi? Yang ketujuh. Yang ketujuh itu Rasulullah SAW. Yang ketujuh itu apa lagi nih? Hah? Nah ini usahanya ngarang itu payah nih. Saya payah pula nih. 9 juga ada apa-apa. Oh ini. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatin sabatat. Oh ini. Jadi Nabi Muhammad itu dia melihat depan belakang sama aja. Makanya kata Rasulullah itu dalam hadisnya, ma yakhfa alayya ruku'ukum wa sujudukum. Sujud ruku kalian itu tidak ada tersembunyi dari aku. Saya ini bisa melihat, kata Rasulullah, la ara wa zahri. Saya bisa melihat sampai ke belakang itu bisa lihat. Nah, itu jadi Rasulullah itu walaupun menghadap sana dia bisa. Kalau kita mesti noleh Pak, nengok orang belakang tuh. Rasulullah itu kelebihannya. Yang keberapa lagi? 8 pula lagi. Oh iya. Betul. Wala yurazilu pisang sizu patani. Yang ke-8 itu Rasulullah itu tak punya bayang-bayang. Nah ini perlu nih. Jadi di dalam surah As-Saff itu kan ada tuh firman Allah. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam itu berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini Rasul yang utus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab sebelum aku itu namanya Taurat. Wa mubasysyiran, memberikan berita. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dalam ilmu tafsir itu ada basyir, ada nazir. Kalau basyir itu berita, nazir juga berita. Bedanya basyir itu berita yang menggembirakan, nazir itu berita yang menakutkan. Makanya dalam Al-Quran seperti surah Ibrahim contohnya, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab, sampaikan Muhammad berita tentang azab. Tapi kalau umpamanya busyiro ahadum bil unsa, sampaikan kepada mereka berita seorang anak yang kelahir itu perempuan contohnya. Jadi berita-berita yang baik itu berita mubasyir. Jadi Rasulullah itu mubasyir wa munzir. Nah di sini kata Aisyah, wa mubasyiran, memberitakan kepada kalian tentang berita yang paling indah, bi rasulin, tentang seorang rasul. Satu cuma bukan bi rasulin, tapi bi rasulin, tentang seorang rasul, yakti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismu Ahmad, namanya Ahmad. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini ditafsirkan oleh hadis Rasulullah itu, kata Rasulullah itu, saya juga bisa disebut Ahmad, bisa disebut Hatim, bisa disebut Al-Mahi, banyak. Jadi Rasulullah itu Ahmad juga disebut Ahmad. Di situ disebut sifatnya. Jadi sifatnya. Saya ingin mencontohkan begini. Dulu Nabi Isa itu berenang di sebuah sungai, tak dalam memang sedadanya dengan murid-muridnya. Lewatlah bangkai babi, busuk minta ampun. Apa kata siapa ini? Kata murid Nabi Isa itu, mak busuknya. Jadi melihat bangkai itu, ya spontan lah manusia yang namanya babi lewat mati bangkai, sedangkan hidup aja babi itu busuk, apalagi sudah mati.
matinya udah bengkak lagi. Tapi apa kata Nabi Isa? Aduh, putihnya, yang nampak giginya. Coba bayangkan, begitulah akhlak seorang Nabi itu. Jadi kaitan dengan Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Mahi, dia tuh menghapus, tak ada orang yang salah depan dia tuh. Masya Allah, jauh dari kita Pak. Kita ini mungkin terlalu tinggi kemanusiaan kita ini, sifat manusia bercampur dengan sifat hewani kita itu. Jadi, orang asik salah aja kan, apalagi dalam sebuah kelembagaan, mesti itu. Nah, Nabi Muhammad itu disebut Al-Mahi. Dia hapusnya orang tak punya salah. Jadi kembali tadi, jadi kata Nabi Isa, mubasysyirun bi rasulin yati. Falamma jaa bil bayyinat, ketika dia datang dengan membawa kebenaran, penjelasan, qalu hadza sihrun mubin. Kata umatnya, ini adalah sihir yang nyata. Maka ayat ini Bapak Ibu yang berbahagia menjelaskan. Jadi ketika Nabi Muhammad, ada yang mengatakan umur 9 tahun, ulama ada yang mengatakan 12, tapi yang maksud 12. Waktu dia pergi berdagang dengan Abu Thalib, dia kan pergi ke Syam itu. Jadi ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini kalau sekarang pendeta lah namanya. Orang ahli kitab yang paham dengan kitab Injil itu. Dengan kitab Injil Semawi itu. Kalau sekarang kan paling yang ada kebenaran di Al-Barnabas. Kalau yang sekarang banyak dokter-dokter teknolog itu kan orang bilang tidak ada yang tidak suci lagi. Dulu dia tahu. Maka di situ dia tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman itu. Maka ketika Abu Thalib berjalan dengan Nabi Muhammad, di stop oleh oleh pendeta tadi bertanya, Tuhan, dia nengok Nabi itu tidak ada bayang-bayang. Akan disebutkan tadi itu, wala yurazilu pisam sizu fatoni. Orang cerdas sekalipun dia tidak akan melihat ada Nabi Muhammad itu punya bayang-bayang. Memang ada ulama menerjemahkan begini, kita ini karena cahaya kita ini sedikit, bahkan kita diberi cahaya oleh matahari. Nabi Muhammad itu cahayanya melebihi dari cahaya matahari, maka tidak muncul bayang-bayang. Tapi ada juga mengatakan karena awan itu ngikut. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah itu kecil tadi itu. Maka bertanya Tuan pendeta tadi, Tuan, ini siapa ini? Ini anakku katanya. Bertanya lagi pendeta tadi, siapa katanya? Anakku, kata Abu Thalib. Yang benar, memangnya kenapa, kata Abu Thalib? Bukan begitu, saya ini melihat banyak tanda pada diri beliau ini. Inilah yang Nabi akhir zaman. Cuma ada satu, tak masuk akal. Dia tuh kok yatiman, dia tuh datang dalam keadaan yatim. Kok punya ayah? Ayahnya apa, kata Abu Thalib? Memang dia bukan anakku, dia anak abangku. Jadi ponakanku. Kan betul. Nih, kalau begitu bawa balik bahaya. Karena yang namanya orang Bani Israel tak suka Nabi akhir zaman itu dari kalangan Quraisy, kalangan orang Arab nih. Dia maunya dibilangnya keturunan Nabi Ibrahim itu ya keturunan Bani Israel itu. Makanya kalau Siti Hajar itu kan dianggap orang buta, jadi tidak ada itu. Kalau ada tahu ini bahwa ini akan dibunuh, maka dibawa pulang. Jadi kembali dia tidak punya bayang-bayang. Yang ke-9, aku tahu yang ke-9 tuh. Lupa lah di sini. Hah? Apa namanya? Yang ke-9 tuh kat pahukan alata qauman iza jalasu. Dua pundaknya ini kelihatan tinggi kaum di saat iza jalasu, ketika dia sedang duduk. Jadi Nabi Muhammad itu, orang Arab Badui itu kalau mencari Nabi tak payah. Begitu masuk dalam sebuah majelis, ditengok siapa yang kelihatan pundak paling tinggi, itulah Nabi Muhammad. Masya Allah. Meskipun mungkin secara fisik kalau tegak mungkin ada sahabat Nabi yang tinggi dari Nabi kan. Nabi Muhammad itu kan terlalu tinggi tidak, terlalu pendek tidak, ada dia sedang-sedang. Tapi ketika dulu memang kelihatan betul, nampak. Disitulah nampak. Yang terakhir tinggal bila dati Syizar di Muqtatani. Yang terakhir Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan di sunat atau di khitan. Di ujungnya apa kata Syekh Nawawi ini? Hazahil khos, ini adalah keistimewaan pasha takun amina. Jaga ini, hafal ini. Makanya kita harus hafal. Kalau memang kita cinta dengan Rasul harus dihafal, walaupun tidak berhafal. Karena orang biasa mencinta itu mesti dihafal-hafalnya. Kita cinta dengan istri, mesti kita hafal itu apa keistimewaannya, apa kesukaan dia, apa yang tidak dia suka, mesti kita hafal. Meskipun kadang langgar kan, tapi yang jelas kita tahu. Dia tidak suka misalnya kalau kita ini pulang malam, kita tahu tuh, tapi kita langgar dia. Tapi yang penting kita hafal, paling tidak akan menimbulkan rasa cinta. Jadi apa keuntungan? Ada 3. Jadi kita terlindung. Kata Syekh Nawawi itu pertama dari min syarrin nar, dari api neraka. Orang kalau cinta dengan Rasul, diingat Rasul, selalu berbuat baik, selalu ngikut sunnah Rasul, dia akan terlindung dari neraka. Yang kedua, surat dari orang pencuri.
pencuri ini bukan pencuri harta, Pak. Mencuri harta boleh aja orang, tapi dia tidak akan bisa mencuri hati kita, mencuri iman kita. Yang ketiga, memihani dari bencana. Orang kalau sudah tidak ingat dengan Rasul, apalagi tidak sama sekali melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasul, yang diperintah oleh Rasul, tentu yang perintah Rasul itu yang perintah Allah juga. Maka kita akan mendapatkan bencana dalam hidup ini. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang disampaikan ini 10 keistimewaan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, syukur-syukur bisa kita hafalkan, kita dapatkan. Saya memang tiba Rabiul Awal pula ngapal nih. Jadi karena kalau udah hafal dulu itu memang tak pernah cocok lagi. Ini kalau nengok ceramah ini nak dihafal, tapi cepat nangkap juga karena udah lama. Ibarat nyanyi lah istilahnya. Nyanyi dangdut romantis kalau disuruh tak bisa saya, tapi kalau ada orang nyanyi saya bisa ngikut tuh. Inilah istilahnya. Maka Bapak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.